Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Masnyadi dalam mata kuliah Ekonomi Kemiskinan. Pada pertemuan ini kita akan membahas topik bagaimana korelasi antara pertumbuhan, kemudian distribusi pendapatan dan kemiskinan. Dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang Anda sudah kupas sebelumnya atau sudah pelajari sebelumnya, kita ketahui bersama bahwa di balik pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai oleh banyak negara berkembang terjadi kontroversi di mana pertumbuhan ya yang dikejar oleh negara berkembang selalu menyisakan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Artinya, di balik pertumbuhan yang tinggi yang dicapai oleh negara-negara berkembang, itu yang kemudian berimplikasi terhadap ternyata tidak merata distribusi pendapatan, tidak merata kue pertumbuhan itu dinikmati oleh seluruh rakyat negara tersebut. Nah, ternyata implikasinya adalah, penyebabnya adalah ternyata ada hubungan atau ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian distribusi pendapatan, ya, dan dampak akhir dari keduanya adalah terjadi kemiskinan yang tinggi. Nah, saya kemudian ingin menjelaskan bahwa di banyak negara di dunia, terutama negara berkembang, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu ternyata tidak selalu memberikan dampak yang positif, terutama di negara-negara berkembang. Ternyata di banyak negara berkembang, di balik pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, dia berdampak terhadap rendahnya distribusi pendapatan, ya, atau dengan kata lain ketidakmerataan distribusi pendapatan, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi. Ya, artinya karena pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh negara berkembang tidak secara seluruh dihasilkan oleh wilayah negara tersebut secara spasial, ya, otomatis kue dari pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh oleh wilayah-wilayah yang menghasilkannya. Sementara wilayah-wilayah yang tidak menghasilkan pertumbuhan tersebut otomatis tidak merasakan trickle down effect atau efek tetesan dari pertumbuhan itu. Nah, ini yang mengakibatkan, ya, terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan itu. Ya, contoh di Indonesia misalnya hanya pada space tertentu saja menghasilkan pertumbuhan ekonomi, apakah itu Jawa, apakah itu Bali, apakah itu Sumatera. Sementara wilayah-wilayah lain di Indonesia ini sangat luas. Ya, namun yang menghasilkan pertumbuhan itu, ya, yang industrinya bergerak ya hanya tersentral di Pulau Jawa, sehingga distribusi pendapatan itu tidak merata dinikmati oleh seluruh wilayah di Indonesia. Itu contoh. Nah, karena ketidakmerataan ini, ya, inilah yang kemudian berimplikasi terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan itu, ya, artinya ada rakyat, ada masyarakat yang pegang uang banyak, ya, kemudian ada masyarakat yang pegang uang sedikit. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan kemiskinan itu, ya, adanya masyarakat yang pegang uang sedikit itu yang kemudian kita sebut dengan kemiskinan, ya. Jadi karena ketidakmerataan tadi. Nah, ini bagaimana tergambar, ya, betapa korelasi antara pertumbuhan ekonomi, ya, kemudian dia berimplikasi kepada rendahnya distribusi pendapatan yang kemudian berimplikasi terhadap kemiskinan yang terjadi di negara berkembang yang kita lihat angka secara rata-rata dia tergolong tinggi. Nah, kemiskinan ini yang kemudian menjadi alasan rakyat negara berkembang itu tidak bisa membeli kesehatan dengan maksimal, tidak bisa membeli pendidikan dengan maksimal, ya, sehingga bagaimana kehidupan sosial ekonomi di negara berkembang itu relatif terbelakang, ya, relatif kalah dengan negara-negara maju. Nah, secara konsep bagaimana hubungan antara pertumbuhan, ya, atau penambahan GNP per kapita itu, ya, dengan ketimpangan distribusi pendapatan itu telah tergambar dalam sebuah kurva, ya. Jadi yang menemukan kurva ini namanya Profesor Simon Kuznets namanya. Nah, kemudian kurva ini dikenal sebagai hipotesis Kuznets U terbalik, ya, karena gambar kurvanya itu seperti U terbalik.
Nah, penjelasan dari kurva ini ya, jadi gambarnya seperti urut balik seperti tertera di screen ini. Nah, penjelasannya adalah jadi hipotesis Kuznets ini ya adalah kurva yang menghubungkan besarnya GNP per kapita yang ada di sumbu horizontal ini ya, dilihat hubungannya dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan ya yang ada pada yang mewakili sumbu vertikal. Nah, kita bisa melihat ya, jadi maksudnya di sini adalah semakin bertambah pertumbuhan ekonomi atau bertambahnya GNP per kapita ke kanan ya, ini nanti pada tingkat tertentu seiring waktu berjalan dia akan meningkatkan ketimpangan ya. Jadi bertambah ke kanan pertumbuhannya, nanti ketimpangannya akan semakin meningkat ya. Nah, sampai titik puncak nanti ya. Nah, namun pada durasi jangka panjang ya, dalam durasi jangka panjang semakin tumbuh ekonomi itu ya, nanti serta-merta ketimpangannya akan semakin menurun ya. Jadi semakin tumbuh ke kanan ya, nanti ketimpangannya dia akan semakin menurun ya. Semakin ke kanan dia akan semakin menurun. Nah, temuan Kuznets ini yang kemudian disebut dengan kurva U terbalik ya. Namun demikian ini hanya kecenderungannya hanya berlaku di negara-negara maju ya. Dan kita bisa katakan ini bisa jadi belum tentu dapat berlaku pada negara-negara berkembang ya, karena kondisi atau struktur ekonomi yang berbeda. Tapi tidak menutup kemungkinan juga hal ini ya, hipotesis ini juga berlaku di negara maju ya, karena kita melihat ternyata dalam apa yang dikatakan oleh Kuznets ini ya, dia katakan dalam jangka pendek semakin tumbuh ekonomi ketimpangan akan semakin tinggi, tapi dia katakan bahwa dalam jangka panjang ya nanti semakin tumbuh ekonomi nanti ketimpangannya akan semakin menurun ya, atau distribusi pendapatan akan semakin merata. Nah, cuman kelemahan Kuznets di sini adalah dia tidak menyebutkan berapa lama durasi dari jangka pendek itu atau berapa lama dari durasi jangka panjang. Nah, misal Indonesia kita lihat dari 70-an umur Indonesia ya, 70-an tahun, apakah itu masih jangka pendek ya atau sudah jangka panjang. Nah, sampai saat ini juga ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia juga belum terlalu bagus ya. Bisa jadi ini masih jangka pendek. Artinya tidak menutup kemungkinan pada jangka panjang entah 200 tahun kemudian ya. 200 tahun umur Indonesia mungkin apakah kemudian nanti akan semakin merata distribusi pendapatan. Nah, nanti kita seiring waktu berjalan ya apa yang dikatakan oleh Kuznets ini juga bisa terbukti. Nah, artinya bahwa ya kita sudah melihat dengan jelas ternyata di balik pertumbuhan ekonomi itu ya selalu menyisahkan ketimpangan distribusi pendapatan yang berimplikasi lanjutnya adalah semakin meningkatnya kemiskinan. Nah, sehingga kita sekarang berpikir bagaimana caranya, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa menjadi memberikan distribusi pendapatan yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, jadi ada beberapa poin yang harus kita cermati. Karena pada saat ini dirasakan penting ya upaya peninjauan kembali prioritas pembangunan yang semula berorientasi pada bagaimana memaksimalkan laju pertumbuhan ekonomi, laju pendapatan nasional yang dikejar ya. Nah, tapi sekarang sudah harus berpikir bagaimana caranya memberikan kebijakan pada pemberantasan kemiskinan ya dan pengurangan kesenjangan pendapatan itu di negara berkembang secara konkret. Artinya jangan dulu berkiblat kepada pertumbuhannya, tapi langsung saja fokus kepada pemberantasan kemiskinan. Itu yang pertama. Yang kedua ya, pilihannya sekarang bukan antara pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi atau lebih distribusi yang merata, tetapi pilihannya lebih kepada tipe pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang akan dicapai ya, yaitu apakah manfaat pembangunan itu akan dinikmati oleh orang-orang kaya yang jumlahnya sedikit, atau manfaat pembangunan itu akan dinikmati oleh masyarakat secara luas ya yang lebih banyak ya, termasuk di dalamnya orang-orang miskin ya. Jadi orientasi pembangunannya yang harus dirubah. Kemudian yang ketiga, kita berada pada kesimpulan bahwa
strategi pembangunan memerlukan tidak hanya akselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga upaya yang langsung menyangkut taraf hidup sebagian masyarakat atau penduduk negara berkembang tersebut yang tertinggal ya pada 3 dasawarsa dibandingkan dengan negara-negara maju ya. Jadi bagaimana caranya mempercepat akselerasi dari pertumbuhan ekonomi itu ya, yang pertumbuhan ekonomi yang dihajatkan itu bagaimana langsung menyangkut atau mengarah pada peningkatan taraf hidup ya sebagian besar penduduk berkembang ya, negara berkembang yang sudah tertinggal sejauh ini. Nah, baik, saya rasa ini pengantar untuk materi kali ini. Ya, ini adalah pertemuan kita yang pertama setelah kita UTS ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan jangan lupa membaca buku sebanyak-banyaknya terutama berkaitan dengan ekonomi kemiskinan ya, karena durasi atau pertemuan kita yang hanya melalui virtual ini jangan terlalu cepat dirasakan cukup ya untuk memenuhi materi-materi yang kita kupas ya. Jadi membutuhkan keaktifan teman-teman mahasiswa untuk belajar sendiri di rumah. Baik, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.